orang yang rizkinya masih rizki yang haram, membalut-balut kalangan syubhat cikangan harum. Bagaimana kita berharap dari orang yang makanannya haram akan mendukung pelaksanaan syariat? Dan sayangnya kita memandang rendah dan hina orang-orang yang berzina. Kita grebek orang-orang yang berbuat zina. Tapi saya belum melihat ada orang yang memandang rendah orang yang bertransaksi riba dan menggrebek transaksi riba. Yang orang berzina kayak mesum dalam hotel. Dipelit. Dan kita tidak paham bahagian mana dari syariah ini yang memberikan ruang untuk mengganggu orang dalam ruang privat. Syariat hanya mengizinkan untuk melarang kemaksiatan di ruang terbuka, bukan di ruang tertutup. Maka salah satu syarat dari amar ma'ruf nahi munkar adalah ayyakunal munkaru zahiran bila tajassusin, bahwa kemungkaran itu terlihat nyata di ruang terbuka tanpa harus dimata-matai. Tapi syariat Islam di Aceh dibalik. Yang menzina ada kenderaan, yang menzina babineh jalan, ada grebek. Tapi yang kata mau dalam hotel getuk kemaksiatan dari pandangan manusia, gejak petugas jak grebek. Seolah-olah kita ingin sampaikan pesan kepada orang di luar Aceh, kalau kalian datang ke Aceh ingin berbuat zina, jangan masuk kamar hotel. Babineh jalan anda, insya Allah naik grebek. Ini syariat adanya. Dan tidak ada yang meributkan pelanggaran-pelanggaran lagi. Sayyidina Umar ketika memata-matai orang yang berbuat maksiat di dalam rumahnya, gejib arak. Karena gekalan basah mulut pakaian dengan arak, gepuprek oleh Sayyidina Umar bahwarah elewajud. Beliau intip dari celah jendela. Menan gekalan orang yang jib araknya benar kasadar, langsung Sayyidina Umar terobos masuk lewat jendela. Gemat saja orangnya kepegah dan drop ke dalam keadaan basah saja barak. Apa pemilaan? Bayangkan orang yang berbuat maksiat ditangkap oleh seorang pemimpin yang bernama Umar bin Khattab. Kon lagi Umar bin Khattab, Cip Umar. Ucat dia tutu di orangnya. Tapi ketika kesadarannya kembali, dia katakan, ya Amirul Mukminin, in asaitullaha faqad akhfaitu fatubtul ana. Bila saya berbuat maksiat kepada Allah, maka kemaksiatan itu telah aku sembunyikan. Aku tidak berbuat maksiat di ruang terbuka. Saya tidak berbuat maksiat di luar rumah. Saya masuk ke dalam rumah, pintu saya tutup, jendela saya kunci. Menya dan pembuat maksiat kalian tahu. Dan sekarang saya taubat kepada Allah. Tapi anda yang menangkap saya sedang minum arak telah melakukan 3 pelanggaran, bakso netobat. Terkejut Sayyidina Umar. Ditanya oleh Umar, apa pelanggaran saya? Yang pertama kata orang ini, Allah katakan dalam Al-Quran, wala tajassasu, jangan memata-matai, jangan mengintai, baik tajak lum-lum gop. Kira melakukan di lum-lum. Yang bakso lagi maaf. Pucat Sayyidina Umar. Lalu apa kesalahan saya yang kedua? Yang kedua diingatkan oleh Allah, idza dakhaltum buyutan fadkhulu min abwabiha. Kalau ingin masuk ke dalam rumah, masuk lewat pintunya. Itu anda tingkap temong ulang. Makin pucat Sayyidina Umar. Yang ketiga apa lagi kesalahan saya? Allah katakan wasallimu ala ahliha. Ucapkan salam kepada orang yang ada di dalamnya. Iran Nabi Salim dedok laju. Nyan heboh kesalahan watin dedok len bakso lagi maaf. Bergetar badan Sayyidina Umar karena takutnya beliau terhadap dosa, dan beliau tawarkan kepada orang yang beliau tangkap ini, nepemaaf desyadun lembelih gadah. Bayangkan ini syariat Islam, tidak boleh menangkap orang yang melakukan kemaksiatan di ruang tertutup, karena tidak boleh mengintai-intai kesalahan. Menyertai lum-lum urang, ben anda pegah katanya yang awam dum abu-abunya mentang dari syah. Tapi bahkan tadi jedang atau mimbar lagi dan tuan baurojo, karena desa katanya geduk oleh Allah Ta'ala. Maka Rasulullah katakan, kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Setiap umatku itu dimaafkan kesalahannya oleh Allah kecuali orang yang pamer. Ya pelemah-pelemah maksud. Wa minal mujaharati. Sebahagian dari bentuk pamer kemaksiatan adalah
ay ya'mal ar-rajulu 'amalan bil-laili fasatarahu Allahu 'alaihi. Ada seorang yang berbuat maksiat di waktu malam, Allah sembunyikan kejahatan dan maksiatnya di dalam gelapnya malam. Fayusbiha fayaqulu 'amiltu kadza wa kadza fil barihah. Tapi ketika waktu pagi datang menjelang, dia bercerita, tadi malam saya buat maksiat seperti ini, saya buat maksiat seperti ini. Menyobandum aib kita nya kebahan oleh Allah. Hana mutirau dan ketujuh tuan kubiah. Maka kita tidak disuruh untuk berburuk sangka, tapi disuruh berbaik sangka. Tapi sayangnya, orang yang berzina kita tangkap, kita grebek. Sedangkan orang yang bertransaksi riba, yang konon dosanya lebih besar daripada 36 kali orang berbuat zina, dapat 7 ulang. Merompok kucuran kredit dengan transaksi riba, umpamanya 100 juta atau 1 miliar, nyandum bahagia di orang yang merompok riba, benar, undang tengku, undang abu, nelangkah rumah di malam syukuran bejut. Syukuran tu, syukuran merompok riba. Nyantam doa mengedah leh. Pemudah rezeki, berselamat, iman, panjang umur. Bahkan hanti gagau tajak doa baru Medina. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Maka pernyataan panena bank konvensional dan bank syariahnya tabancip. Mau bakal mati. Nauzubillah summa nauzubillah. Maka dalam diskusi dengan kawan-kawan pelaku ekonomi syariah, saya katakan, kalau masyarakat menuntut bank-bank syariah itu harus berbiaya murah, sangat memungkinkan. Tapi syaratnya yang syariah bukan hanya bank. Masyarakatnya juga ikut syariah. Jujur ketika berhutang, bayar tepat waktu, hanahe badaya dungge. Tapi kenapa